Cinta Kajian Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolatin finnar. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di waktu dan tempat yang mulia ini untuk sama-sama mempelajari beberapa hal yang berkenan dengan agama kita, yaitu agama Islam. Nah, untuk ini, dalam kajian ini insya Allah kita akan sama-sama tentang berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Insya Allah pelajaran ini juga akan bersambung dalam beberapa kajian insya Allah yang mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat untuk kita semua. Di bagian pertama kita akan jelaskan nanti dari dalil tentang perintah berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua itu dari ayat-ayat Al-Quran, kemudian hadis-hadis Nabi dan seterusnya. Kenapa kita harus mempelajari hal ini? Kenapa kita harus mempelajari tentang berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua? Sebab di dalam Islam berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua itu adalah perkara yang sangat penting, lagi agung, dan diwajibkan bagi setiap manusia, khususnya kaum muslimin. Telah banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran yang mulia beberapa ayat yang berkaitan dengan kewajiban berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua. Begitu juga dalam hadis-hadis Nabi yang mulia. Bahkan mayoritas ayat-ayat Quran telah menyebutkan perintah untuk berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua itu setelah ada perintah untuk beribadah, setelah ada perintah mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla, perintah untuk mentauhidkannya dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun, yaitu tidak berbuat syirik maksudnya. Maka kedudukan berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua itu mempunyai kedudukan yang besar. Karena apa? Karena diletakkan setelah beribadah kepada Allah dan mengesakannya. Namun, berapa banyak di antara manusia, bahkan kaum muslimin, yang menyepelekan masalah ini, dan bahkan mereka enggan berbuat baik kepada kedua orang tuanya, kecuali hanya sekedar pencitraan saja supaya kelihatan dia berbuat baik sama orang tua. Jadi kalau ada orang yang berada bersama dia berbuat baik sama orang tua, tapi ketika temannya atau orang lain tidak ada di sisinya, dia kembali lagi berulah tidak mau berbuat baik. Ya, banyak dijumpai anak-anak yang mengabaikan perintah Allah dan juga perintah Rasulullah dalam perkara yang seperti ini. Misalnya, banyak kita jumpai di masyarakat kita tentang hal ini. Misalnya, banyak di antara anak-anak yang hanya bisa meminta kepada kedua orang tua. Minta ini, minta itu, segala macam. Tanpa mau melihat kemampuan dan kesanggupan kedua orang tua. Orang tuanya misalnya pendapatannya pas-pasan, bahkan hanya cukup untuk makan saja, bahkan kurang dari itu. Tapi minta hal-hal yang tidak dimampui oleh kedua orang tua. Ini salah satu bentuk bagaimana mereka enggan berbuat baik dan berbakti kepada orang tua. Yang kedua misalnya, banyak di antara mereka yang menunjukkan wajah kecewa, kesal, dongkol kepada kedua orang tua ketika keinginannya itu tidak dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Jadi ketika anaknya misalnya minta HP, orang tua memang nggak punya duit, dan kemudian tidak mengabulkan keinginan, kelihatan wajahnya itu cemberut, kesal, dan seterusnya. Itu contoh lain dari kurang berbaktinya anak kepada kedua orang tua. Atau bahkan membiarkan salah satu di antara keduanya mengerjakan sesuatu. Yang ketiga bisa kita lihat, banyak anak-anak itu ketika kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya itu misalnya mengerjakan sesuatu, misalnya ngepel, nyapu,
benerin pintu yang lagi rusak dan seterusnya. Kemudian si anak itu tidak mau membantu, membiarkan aja orang tuanya itu mengerjakan itu. Padahal mereka mampu untuk membantunya. Ini bentuk juga bagaimana anak tidak mau berbakti. Jelas orang tuanya sedang mengerjakan sesuatu dan dia asik dengan perbuatannya, asik dengan tontonannya, asik dengan HP-nya. Tidak ada keinginan sedikit pun untuk membantu, apalagi menyuruh orang tua istirahat, dia yang mengerjakannya. Begitu juga sering dijumpai juga yang keempat, bagaimana anak-anak itu suka bertengkar bersama saudara-saudaranya dengan suara yang keras, dengan membentak, bahkan sampai berkelahi di hadapan kedua orang tua. Bagaimana tidak sedih kedua orang tua melihat anaknya saling bertengkar, saling maki-memaki, bahkan sampai kepada perkelahian, nauzubillah. Ya mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari memiliki anak-anak seperti itu. Kemudian juga yang kelima sering kita jumpai, ya bagaimana anak-anak itu enggan mengerjakan sesuatu yang diperintahkan oleh kedua orang tuanya, atau juga enggan meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh mereka, apalagi jika sampai menunjukkan pembangkangan kepada keduanya dengan suara penolakan yang keras dan wajah yang ketus atau masam. Kita jumpai juga anak-anak begitu. Memang mereka jauh dari agama. Ketika disuruh oleh orang tuanya, enggan mengerjakan. Ketika dilarang untuk meninggalkan suatu amalan, mereka masih juga begitu. Bahkan mereka menunjukkan wajah penolakan, wajah yang ketus atau tidak suka kepada perintah dan larangan kedua orang tua. Ini adalah merupakan bentuk tidak berbakti kepada kedua orang tua, bahkan dikategorikan sebagai orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kemudian juga sering dijumpai yang keenam, bagaimana anak-anak itu mempergunakan atau memakai barang milik kedua orang tuanya tanpa seizin. Orang tuanya pakai HP tanpa izin, main buka aja. Gelas minuman, piring yang jadi kesukaan kedua orang tuanya dipakai tanpa seizin keduanya. Ini juga adalah merupakan bentuk ketidakbaikan atau merupakan bentuk kurang berbaktinya, kurang berbuat baiknya anak kepada kedua orang tuanya. Kemudian juga di dalam beberapa riwayat juga, dalam beberapa penjelasan para ulama, di antara bentuk berbuat baiknya, di antara bentuk tidak berbaktinya anak kepada kedua orang tua adalah ketujuh, duduk dan suka berbaring di tempat yang lebih tinggi dari kedua orang tuanya tanpa suatu sebab atau tanpa izin daripada keduanya. Anak duduk di atas, tiduran di atas, kemudian orang tua di bawah. Ini adalah merupakan bentuk tidak penghormatan kepada kedua orang tuanya. Begitu juga tanpa suatu sebab, bersuara lebih keras daripada suara keduanya, apalagi sampai membentak keduanya. Sebab mengucapkan kepada keduanya ucapan saja itu dilarang, apalagi lebih daripada itu, memaki, menghardik, bahkan menjawab pertanyaan, menjawab perintah kedua orang tua itu suaranya langsung melonjak, langsung tinggi. Inilah bentuk ketidakbaikan seorang anak kepada kedua orang tuanya. Kemudian juga yang kesembilan, anak itu suka bersikap sombong dan angkuh kepada kedua orang tuanya, lantaran ia merasa lebih tinggi status pendidikannya daripada kedua orang tuanya. Dia S1 misalnya, orang tua cuma sampai level SMA, bahkan SMP barangkali. Nah, kadang-kadang timbul dalam diri anak kesombongan terhadap orang tuanya karena status pendidikan tadi. Kemudian juga merasa lebih mulia jabatannya daripada kedua orang tuanya, merasa lebih terhormat status sosialnya daripada keduanya. Kemudian juga merasa lebih banyak harta bendanya daripada kedua orang tuanya dan selain daripada itu. Ini adalah merupakan bentuk ketidakhormatan seorang anak kepada kedua orang tuanya. Jikalau dia menyombongkan status pendidikannya, status sosialnya, hartanya yang melimpah dan seterusnya daripada kedua orang tuanya, maka ini tidak patut bagi seorang anak yang soleh untuk melakukan sikap sombong dan ketidakhormatan kepada kedua orang tuanya. Lagi yang lain adalah suka memanfaatkan orang tua untuk kepentingan diri sendiri. Misalnya ketika dia sudah punya anak, dia meminta kepada orang tuanya itu untuk mengasuh anaknya, membantu urusan rumah tangganya, membantu masak dan seterusnya. Bahkan juga merongrong sisa harta orang tuanya untuk kepentingan dirinya dan sebagainya. Padahal harus diketahui kedua orang tua itu sudah berlatih lelah merawatnya dari sejak lahir dan dalam buayan sampai si anak ini dewasa dan hidup mandiri. Maka tegakah ia memporsir habis tenaga keduanya tanpa henti? Bayangkan orang itu terus berbuat untuk si anak, tapi si anak tidak pernah untuk melakukan kebaikan kepada kedua orang tuanya. Bahkan tidak sedikit dijumpai kejadian anak yang mengusir kedua orang tuanya.
memperkarakan salah satu dari kedua orang tuanya itu sampai ke meja hijau dengan sebab perkara yang sangat sepele. Dan bahkan ada juga anak yang sampai na'udzubillah membunuh salah seorang daripada kedua orang tuanya hanya lantaran kesal bahwa keinginan tidak dipenuhi oleh keduanya. Nah, itu tidak sedikit kita jumpai di masyarakat. Ya, karena ketidakpahamannya, kekurangan paham tentang agama, dan bahkan ya ini adalah merupakan perkara-perkara yang sudah mengandung kriminal yang wajib harus dihentikan. Begitu juga sering kita jumpai ya membiarkan kedua orang tuanya dalam kesulitan dan kemiskinan, padahal ia mampu untuk menolong atau membantu keduanya. Kedua orang tuanya mengenakan pakaian lusuh, lagi bertambal, sedangkan ia dan keluarganya berpakaian, ia berbalut kemewahan. Kedua orang tuanya menyantap makanan yang kurang layak, sedangkan ia dan keluarganya kerap berwisata kuliner di berbagai tempat. Bayangkan, ya orang tuanya makan seadanya, tetapi dia dan anak-anak dan istrinya pergi kemana-mana untuk wisata kuliner, makan ini dan makan itu yang rasanya nikmat. Kemudian kedua orang tua tinggal di rumah yang beratapkan bocor jika hujan dan bertiangkan kropos, sedangkan ia dan keluarga tinggal di rumah yang megah, mewah seperti istana. Kemudian juga kedua orang tuanya berjalan kaki sambil tertatih untuk sampai ke suatu tempat yang dituju, sedangkan ia dan keluarga tinggal memilih kendaraan mewah mana yang ingin dikendarinya dan selainnya. Itu sering kita jumpai anak-anak yang seperti ini kepada kedua orang tuanya tanpa memperhatikan kebutuhan kepada kedua orang tuanya. Rumahnya mewah, ya, kemudian makanan juga sangat mencukupi, mengenyangkan, ya, kemudian juga kendaraan bisa dipilih kapan hendak dipakai, sedangkan kedua orang tuanya ya dalam kondisi kelaparan, rumahnya berantakan, bocor, ya, keropos dan seterusnya. Begitu juga sering berjalan kaki, ya, sehingga tanpa terlihat lusuh keduanya yang sudah tua dan bahkan bertambah-tambah tua dengan sebab itu. Kemudian juga banyak dijumpai anak-anak yang suka menelantarkan kedua orang tuanya tergeletak di kamar usang karena sakit tanpa biaya untuk berobat ke dokter atau ke rumah sakit. Hatinya yang telah mati tidak dapat lagi menggerakkan dirinya untuk menengok keduanya, apalagi sampai membawa keduanya ke rumah sakit untuk diobati dengan biaya darinya. Jikapun ia membesuk, terkadang hanya untuk pencitraan dirinya di hadapan manusia lainnya. Banyak dijumpai anak-anak yang ya orang tuanya sedang mengalami sakit, dia tidak peduli. Ya, kalau toh datang juga hanya untuk pencitraan saja, untuk menunjukkan nih saya tengokin apa orang tua saya. Ada hanya itu aja. Ya, tidak ada keinginan untuk membalas kebaikan kedua orang tuanya. Kemudian juga sering dijumpai ya anak-anak itu enggan dan berat hati untuk bersilaturahmi kepada kedua orang tuanya atau saudara atau kerabatnya. Namun untuk berwisata dengan keluarganya ke luar negeri dengan biaya yang besar, waktu yang cukup lama, dan tempat tujuan yang sangat jauh dan sulit, ia dan keluarganya menyempatkan waktu dan biaya untuk itu. Coba kita lihat, datang ke rumah orang tuanya, bersilaturahmi ke rumah orang tuanya atau kerabat dari orang tuanya yang hanya daerah di pulau ini, saya Pulau Jawa, itu berat rasanya. Tapi untuk keluar negeri memakan biaya yang besar, waktu yang lama, bahkan tujuannya pun jauh sekali dengan pesawat, meluangkan waktu. Tapi untuk kedua orang tua, kerabat orang tua, kenapa? Sulit sekali. Nah, itu karena hatinya ya sudah tertutup untuk berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian juga enggan mendoakan kebaikan untuk kedua orang tuanya dengan ampunan rahmat ya kepada Allah. Kemudian juga malah beribadah dengan ibadah-ibadah yang disyariatkan seperti sholat, puasa, zakat, dan sedekah. Juga enggan menunaikan ibadah haji dan umrah, membangun masjid dan semisalnya. Karena semua amal ibadah yang dikerjakan oleh seorang anak yang soleh itu, jika sesuai dengan syariat dan dikerjakan dengan penuh keikhlasan, semata-mata karena Allah, maka kedua orang tuanya akan dapat mengambil pahala dari seluruh amal yang dikerjakan oleh anaknya tersebut. Ya karena seperti itu kita lihat, banyak anak-anak enggan mengerjakan amal. Padahal setiap amal soleh yang anak kerjakan, insya Allah kedua orang tua akan mengambil bahagian dari pahalanya tersebut. Kemudian lagi sering kita jumpai juga anak itu enggan menyambung silaturahmi kepada kerabat, sahabat kedua orang tuanya setelah wafat. Hal ini biasanya disebabkan karena masih lemahnya pemahaman agamanya dan keengganan untuk meluangkan waktu bersilaturahmi dengan mereka. Ya padahal ya bersilaturahmi, ya menyambung hubungan ya dengan kerabat dan sahabat-sahabat dari kedua orang tua itu sangat dianjurkan di dalam Islam.
Insya Allah akan dibahas penjelasannya di dalam kitab-kitab hadis. Dan masih banyak lagi di antara amalan-amalan yang dapat menjatuhkan pelakunya kepada perbuatan durhaka dan tidak berbakti kepada kedua orang tua itu. Nauzubillah. Jadi jangan sampailah kita sebagai anak melakukan hal-hal seperti itu. Atau kita berharap ya dengan kita didik anak-anak kita nasihat anak-anak kita, mudah-mudahan anak-anak kita tidak menjadi anak-anak yang durhaka. Nah, semua itu ya telah dijelaskan dalam beberapa dalil ayat berikut ini. Di antaranya pertama adalah surat An-Nisa. Ya, jadi Allah telah menyebutkan di antaranya dalam surat An-Nisa, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana wabidil kurba wal yatama wal masakin wa jaridil kurba wal jaril junubi wa sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Kata Allah, wa'budullah, dan beribadahlah kalian kepada Allah, wa la tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kalian mempersekutukannya, jangan kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan kemudian wabil walidaini ihsanan, dan kemudian hendaklah kepada kedua orang tua kalian berbuat baik. Jadi Allah perintahkan beribadah kepada Allah, tidak berbuat syirik, kemudian ditambahkan lagi dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah berkata, menafsirkan ayat ini, kemudian setelah menyuruh bertauhid, setelah menyuruh mengesahkan Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiat ya kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena Allah telah menjadikan mereka berdua ya sebagai sebab keluarnya ya engkau dari tidak ada menjadi ada. Dan banyak sekali Allah menggandengkan perintah beribadah kepadanya dengan berbuat baik kepada keduanya. Nah, itu bisa dalam kitab Tafsir Al-Qur'an Al-Azim surat 4 ayat 36. Ya, jadi dalam ayat ini ya Allah menggandeng ya antara perintah beribadah kepada Allah, diperintah untuk bertauhid atau mengesahkan Allah, lalu larangan berbuat syirik dengan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Imam Asy-Syaukani rahimahullah berkata, ayat ini menjadi dalil dengan menyebutkan berbuat baik kepada kedua orang tua setelah perintah beribadah kepada Allah dan larangan berbuat syirik kepadanya lantaran kebesaran hak keduanya. Jadi Imam Asy-Syaukani juga di dalam kitab tafsirnya menyebutkan bahwa ayat ini, yaitu surat 4 ayat 36 ini, ya menjadi dalil dengan menyebutkan berbuat baik kepada kedua orang tua setelah beribadah kepada Allah dan larangan berbuat syirik. Kenapa? Karena kebesaran hak kedua orang tua. Jadi kita tidak boleh menyepelekan, tidak boleh menganggap enteng tentang berbakti kepada orang tua. Ya, sebab Allah tadi menggandengnya ya setelah beribadah kepada Allah, larangan berbuat syirik, kemudian perintah untuk berbuat baik. Begitu juga dalam ayat yang lain, Allah mengatakan, ya Allah menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsanan al-ayah. Dalam surat Al-An'am Allah menyebutkan, katakan wahai Nabi, katakan wahai Rasul, ta'alau, kemarilah kalian, atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Aku akan bacakan kepada kalian apa-apa yang diharamkan oleh Rabb kalian kepada kalian. Jadi ada larangan, ya ada pengharaman yang Allah berikan kepada umat manusia. Apa itu yang diharamkan? Yang pertama adalah alla tusyriku bihi syai'an. Janganlah kalian mempersekutukan sesuatu dengan Allah. Jangan kalian mempersekutukan sesuatu dengan Allah, itulah jangan kalian berbuat syirik. Nah, kemudian dikatakan lagi wabil walidaini ihsanan, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, dalam ayat ini berkata Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi, di dalam ayat pertama ini telah datang pengharaman akan 5 perkara. Pertama adalah larangan berbuat syirik. Yang kedua larangan mendurhakai kedua orang tua. Kemudian juga membunuh anak-anak. Selanjutnya adalah melakukan perbuatan keji dan membunuh jiwa. Jadi kalau kita pelajari dalam surat 6 tadi ayat 151, ada 5 perkara yang diharamkan oleh Allah yang harus Nabi bacakan kepada umat manusia. Jadi yang kedua adalah larangan dari durhaka kepada kedua orang tua. Begitu juga dalam ayat yang lain dalam surat Al-Isra, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah
wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahum uffi wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā wahfid lahumā janaha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kama rabbayani shaghira. Wa qada dan Rabbmu, wa qada rabbuka dan Rabbmu telah memerintahkan, Allah telah menetapkan. Pertama adalah Allah ta'budu illa iyyah. Janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya. Larangan beribadah kecuali hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua, wabil walidaini ihsanan, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, ini perintah yang kedua. Setelah kita dilarang beribadah kecuali hanya kepada Allah, kemudian diperintahkan kita untuk berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Bahkan disebutkan di sini, jika salah seorang di antara keduanya, ya misalnya ibu atau ayahnya, atau bahkan kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, jadi kita ya sudah mandiri, orang tua kita masih hidup, ya dua-duanya atau salah satunya, maka janganlah sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Jadi kalau kita diperintah oleh orang tua kita akan sesuatu atau dilarang, jangan sekali-kali kita mengatakan ah saya nggak mau, ah nanti saja dan seterusnya. Ya, bentuk penolakan. Kemudian, dan janganlah kamu membentak ya keduanya. Jangan bentak, jangan ucapkan dengan kata-kata yang keras, ya yang menyakitkan, yang menyinggung perasaannya. Kemudian dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Kemudian wahfid lahuma janaha dzulli, dan rendahkan dirimu terhadap mereka berdua dengan perasaan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah dan doakanlah keduanya, ya Rabbirhamhuma, wahai Rabbku, rahmatilah keduanya, sayangilah keduanya, kama rabbayani, sebagaimana kedua-duanya mendidik aku di waktu aku masih kecil. Nah, jadi ayat ini juga menjelaskan kepada kita tentang kita diperintahkan oleh Allah supaya beribadah hanya kepada Allah, dan kemudian kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Bahkan bagaimana cara berbakti kepada orang tua dicontohkan di sini. Jadi kalau andai kata kita masih kehadiran kedua orang tuanya, kedua orang tua kita, satu atau bahkan kedua-duanya, jadi jangan mengatakan ah, jangan suka membentak. Belajar bicara kepada kedua orang tua itu dengan perkataan yang lemah lembut, yang santun, tidak keras suara kita melebihi suara keduanya. Kemudian kita juga hendaklah merendahkan diri kita, ya. Kemudian juga membiasakan berdoa untuk keduanya. Ya, di dalam penjelasan daripada ayat ini, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi berkata, terdapat kewajiban beribadah kepada Allah Ta'ala saja, dan juga kewajiban berbuat baik kepada kedua orang tua, yaitu bersikap baik kepada keduanya, mencegah bahaya dari keduanya, dan mentaati keduanya dalam perkara-perkara ma'ruf, dalam perbuatan-perbuatan ma'ruf. Terdapat kewajiban juga untuk mendoakan kebaikan untuk kedua orang tua dengan ampunan dan rahmat. Jadi jelas ya buat kita ya perintah-perintah untuk berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kemudian juga Allah Ta'ala telah menyebutkan keadaan yang paling berat bagi kedua orang tua. Allah berfirman, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Karena kedua orang tua itu apabila telah mencapai usia lanjut, maka jiwanya pun akan lemah, sehingga kedua-duanya akan menjadi beban bagi anaknya. Namun di samping itu Allah telah berfirman, jangan kamu mengatakan perkataan ah, yaitu janganlah kamu mengatakan sesungguhnya aku bosan kepada kalian berdua, tetapi pergaulilah keduanya dengan lemah lembut, dengan perbuatan baik dan santun. Jangan membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya ucapan yang mulia, yaitu sambutlah ucapan keduanya dengan sambutan yang baik lantaran kebesaran hak mereka berdua. Jadi sudah kenal bahwa orang tua itu ya semakin tua ya semakin lemah fisiknya, juga lemah jiwanya. Ya, jadi kalau andai kata tiba-tiba ada anak membentak, ya karena lemah, patahlah jiwanya itu, maka sudah melukai hati kedua orang tua. Makanya kita jaga hati, jiwa kedua orang tua kita dengan merendahkan suara kita. Bahkan mengatakan ah, ya misalnya ah saya bosan, ya saya sudah tidak mau lagi berhubungan dan seterusnya. Nah, itu juga hal yang tidak boleh, karena juga bisa mematahkan semangatnya.
mematahkan jiwanya. Tetapi belajarlah bagaimana ya berbuat baik, berlemah lembut, santun kepada keduanya. Jangan sekali-kali mengatakan apalagi sampai membentak atau menghardiknya. Juga dikatakan oleh Nizam As-Sakkah Jaha, dari ayat ini dapat dipahami bahwa Islam itu telah menjadikan kedua orang tua, ya. Jadi ayat ini dipahami bahwa Islam telah menjadikan untuk kedua orang tua, yaitu hak dari anak-anak keduanya untuk berbuat baik, bersikap lemah lembut, memperhatikan dan menyayangi keduanya, dan menguatkan hak ini dengan menggandengnya dengan hak Allah dari para hambanya untuk memuliakannya dan menyempurnakan haknya. Ya, jadi ayat ini kalau menurut Nizam ya Sakkah Jaha dalam kitab Birrul Walidain, jadi dipahami bahwa Islam itu ya telah menjadikan untuk kedua orang tua memiliki hak bagi anak-anaknya. Jadi anak-anak ini wajib menunaikan hak kedua orang tuanya. Apa haknya orang tua? Yaitu supaya anak ini berbuat baik kepada keduanya, bersikap lemah lembut, memperhatikan dan menyayangi keduanya. Nah, untuk menguatkan hak kedua orang tua ini, Allah menggandeng haknya Allah, yaitu untuk diibadahi. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Begitu juga Allah mengatakan dalam ayat yang lain dalam surat Al-Ankabut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa wassaynal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bihi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa wasayna, dan kami telah berwasiat dan kami telah mewajibkan kepada manusia biwalidayhi, kepada kedua orang tua hendaknya berbuat baik. Dan jika kedua-duanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah engkau mengikuti keduanya. Hanya kepadakulah tempat kembalimu, lalu aku akan kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi ayat ini juga menjelaskan kepada kita tentang perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Ada lagi ayat yang lain yang semakna dengan surat tadi dan surat Al-Ankabut tadi, yaitu dalam Al-Qur'an surat Al-Ahqaf Allah mengatakan, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsanan hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra hatta idza balagha asyudahu wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Al-ayah. Kami telah perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya pun dengan keadaan susah payah. Mengandungnya sampai menyapinya selama 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sudah mencapai usia 40 tahun, lalu si anak berdoa, wahai Rabbku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan juga kepada kedua orang tuaku, supaya aku dapat mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi. Nah ini, jadi ayat ini pun juga begitu. Jadi Allah telah mewasiatkan, Allah telah memerintahkan kepada umat manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena ibunya telah mengandungnya dan melahirkannya dalam keadaan susah payah. Bahkan tidak sedikit kejadian ketika ya si ibu melahirkan, lalu kemudian dia pun meregang nyawa karena melahirkan putranya atau putrinya tersebut. Jadi penuh dengan perjuangan. Berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu kami telah memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada keduanya dan menaruh rasa belas kasih sayang kepada keduanya. Jadi ayat ini ditegaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir supaya kita ya sebagai umat Islam untuk diperintahkan berbuat baik kepada kedua orang tua. Juga kita harus menaruh rasa kasih sayang kepada keduanya, bukan malah kemudian membuat kedua orang tua kita menjadi susah. Sedangkan saya Abu Bakar Jabil Al-Jazairi ya mengatakan, yaitu kami perintahkan dengan perintah yang lebih tegas, yaitu wasiat untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, yaitu ayah dan ibunya. Hal ini dengan cara mencegah bahaya dari keduanya, memberikan kebaikan untuk keduanya, mentaati keduanya dalam perkara-perkara ma'ruf, dan juga berbuat baik kepada keduanya setelah keduanya wafat, yaitu mendoakannya. Begitu juga ayat yang paling dikenal adalah sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran surat Luqman, wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim.
Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada putranya di waktu ia memberikan nasihat atau pelajaran kepada keduanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah, berbuat syirik itu adalah benar-benar kezaliman yang sangat besar. Dan kami telah perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah, kemudian juga bertambah lemah, dan kemudian menyapihnya ia dalam masa 2 tahun. Oleh sebab itu bersyukurlah kepadaku dan juga kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kembalimu." Jadi ayat ini pun dalam surat Luqman yang sering dijadikan sebagai dasar, sebagai dalih para ulama untuk memerintahkan ya manusia berbuat baik kepada kedua orang tua adalah ayat ini. Ya, bagaimana Allah mewasiatkan, bagaimana Allah memerintahkan umat manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, khususnya ibunya. Kenapa? Karena ibunya telah mengandungnya, kemudian melahirkannya, kemudian menyapihnya dalam kondisi yang tidak menyenangkan, dalam kondisi lemah, dalam keadaan payah, dan seterusnya. Oleh sebab itulah kita perhatikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Kemudian Syekh Salim bin Id Al-Hilali berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwasanya ia telah mewasiatkan kepada umat manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Karena ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah tatkala melahirkan, dan lemah ketika mendidik dan menyusuinya setelah 2 tahun melahirkannya. Tujuan Allah Azza wa Jalla mengingatkan akan pengajaran sang ibu, keletihan dan kesulitannya lantaran suka begadang di waktu malam dan siang hari, hanyalah agar sang anak menjadi ingat untuk berbuat baik kepada keduanya. Maka balasan untuk kedua orang tua adalah berbuat baik, karena balasan kebaikan adalah kebaikan pula, yaitu surga. Jadi ketika orang tua berbuat baik sama kita, maka hendaklah kita membalas kebaikan kedua orang tua kita. Dan kalau kita membalas kebaikan orang tua, kita juga akan mendapatkan kebaikan yang serupa nanti, yaitu surga. Nah, ayah juga merasakan keletihan dalam merawat anak-anaknya, merasakan kecemasan seperti kecemasan mereka, berbahagia sebagaimana kebahagiaan mereka, dan juga berusaha dengan berbagai macam sebab yang dapat membuat kelapangan, ketentraman, dan kebaikan hidup untuk mereka. Bahkan melintasi padang pasir dan tanah tandus dalam rangka memperoleh penghidupan untuknya dan anak-anaknya. Jadi kalau ibu jelas perbuatan baik kepada anaknya, yaitu mengandung, melahirkan, menyusui, merawat sampai usia 2 tahun dan bahkan seterusnya. Nah, sedangkan ayah gimana perbuatan baiknya? Ya jelas, ayahlah yang mencukupi kebutuhan, keperluan ibunya dan juga dirinya, sampai si anak itu beranjak ya remaja, dewasa, kemudian mandiri dan seterusnya. Jadi perbuatan baik itu ya bukan hanya kepada ibu, juga kepada ayah. Karena dua-duanya memiliki andil dalam membesarkan anak. Kedua-duanya mempunyai andil di dalam merawat anaknya. Maka kebaikan yang dilakukan oleh orang tua hendaklah juga dibalas oleh anak itu dengan perbuatan baik yang serupa. Nah, kalau kedua-dua orang tua dan anak ini saling berbuat baik, maka kelak mereka akan mendapatkan kebaikan, yaitu surga yang telah Allah janjikan kepada orang tua yang mendidik anak-anaknya, dan juga ya anak karena berbakti kepada orang tua ya akan mendapatkan balasan, yaitu surga. Demikianlah beberapa ayat dan penjelasan dari para ulama salaf ya yang menerangkan tentang kewajiban berbuat baik dan berbakti kepada orang tua. Kewajiban berbuat baik dan berbakti kepada orang tua itu diletakkan di tempat setelah kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mentauhidkannya dan tidak mempersekutukan atau tidak berbuat syirik. Karena besar dan pentingnya kewajiban berbuat baik kepada kedua orang tua itu. Ya, demikianlah barangkali yang bisa dijelaskan. Ya, mudah-mudahan ya kita selalu meminta kepada Allah supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang dapat berbakti dan berbuat baik. Maka iringilah dengan mendoakan mereka, mendidik mereka, atau mengajak mereka menghadiri kajian-kajian yang menjelaskan tentang ajaran agama yang sahih dari Al-Quran dan Sunnah ya, dan kemudian juga dijaga pergaulan mereka ya dari pergaulan-pergaulan yang keliru ya, sehingga mereka menjadi anak-anak yang soleh yang kelak bisa menjadi anak-anak yang berbakti kepada kita sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan juga diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya demikian, ya mudah-mudahan bisa bermanfaat buat saya, buat anak-anak saya khususnya,
ya, dan juga keturunan-keturunan saya dan kepada seluruh kaum muslimin. Ya, kajian yang pertama ini dicukupkan sampai sekian dulu. Insya Allah akan dilanjutkan lagi pada kajian yang kedua insya Allah, dan diakhiri dengan alhamdulillahirrahmanirrahim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لسوف أعود